Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin ya Bu, ingin mewawancarai tentang pernikahan. Ya, baik. Pertanyaan pertama, sebelumnya apakah Ibu sudah menikah? Ya, alhamdulillah sudah menikah. Nah, selama pernikahan itu, Ibu kan sebelum menikah itu di umur berapa? Pas menikah, Mm-mm. saya waktu menikah itu di tahun 2007. Waktu itu saya umur 20 tahun. Oh, Ya, baik Bu. Ibu mencari pasangan menikah itu kriteria seperti apa sih Bu untuk pasangan hidup Ibu? kriteria yang pertama pasti seagama ya, Iya. Satu agama kepercayaan. ya. Kemudian dari ibadahnya, kemudian sama ya dari akhlaknya lah gitu. Terus yang jelas sudah punya pekerjaan. Ibu menikah sudah lama kan Ibu, dari pas Ibu umur 20 tahun sampai dengan sekarang? Sekarang 36, berarti Udah 16 tahun ya Bu? 16 tahun. Alhamdulillah lama. Selama menikah ya Bu, Ibu pasti punya suka duka kan dalam pernikahannya, apalagi Ibu sudah menjalani pernikahan yang sangat lama dengan pasangan Ibu selama 16 tahun ke depan itu. Iya, suka dukanya banyak lah. Mungkin mulai dari ketika awal menikah itu kan pastinya kita bertemu dengan orang yang dari keluarga yang berbeda, terus pendidikannya juga berbeda gitu ya. Jadi tantangan awal pernikahan yang pertama yaitu ya mungkin menyatukan dua kebiasaan yang berbeda. Ibu selama pernikahan Ibu 16 tahun itu, apakah Ibu punya suka duka? Itu pasti kan dalam pernikahan yang 16 tahun itu nggak mudah ya Bu untuk melewati bareng pasangan Ibu. Itu gimana sih Bu suka dukanya? Suka dukanya yang pertama ketika tantangan awal pernikahan ya, yaitu menyatukan dua perbedaan ya. Jadi ibaratnya budaya yang berbeda. Kebetulan saya sama suami itu beda suku, saya Bugis, suami Jawa gitu. Jadi pola hidup mungkin, terus makanan dan cara didik dari orang tua masing-masing pun pasti berbeda. Jadi menyatukan dua karakter itu yang lumayan cukup butuh waktu lama lah untuk bisa kita saling memahami, saling mengerti gitu kan. Terus tantangan selanjutnya lagi mungkin dari segi ekonomi ya kan, namanya baru mulai hidup baru, apalagi waktu itu posisi saya masih kuliah, kemudian suami karyawan kantor yang mungkin gajinya cuma UMR gitu. Jadi di samping suami harus membiayai kuliah saya juga, terus membiayai hidup rumah tangga. Jadi ya mungkin agak sedikit berat di bidang ekonomi gitu. Jadi ya tapi seiring waktu berjalan ya alhamdulillah pasti rezeki pasti ada aja ya. Jangan takut nanti punya anak dan segala macam, insya Allah pasti ada rezekinya masing-masing, karena rezeki suami istri kemudian ada anak itu pasti punya rezeki masing-masing gitu. Terus tantangan dari keluarga kali ya, keluarga besar mungkin menyesuaikan diri dengan mertua gitu, kemudian dengan saudara ipar dan lain sebagainya gitu. Jadi penyesuaian itu yang harus kita mungkin mental kita yang harus kita siapkan gitu. Jadi jangan bayangin indahnya doang bersama pasangan, karena kan ketika kita menikah nggak cuma menyatukan dua pasangan doang, dua orang, tapi dua keluarga besar gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri ke keluarga dia, dan pasangan kita menyesuaikan diri ke keluarga kita, seperti itu. Udah suka dukanya sekarang Ibu kan itu bisa menghadapi masalah di keluarga itu seperti apa sih Bu dalam pernikahan, cara menghadapinya? Ya menghadapinya sebenarnya ya learning by doing ya, tapi bukan berarti kita ketika menikah kita kosong gitu aja, maksudnya ya udah nanti apapun yang dihadapin kita hadapin. Tetap sebelum menikah kita harus punya ilmu dalam berumah tangga gitu kan. Ketika nanti ada masalah dengan suami, penyelesaiannya bagaimana gitu. Jadi namanya rumah tangga kita harus punya visi misi ibaratnya ya kan. Jadi kita sama pasangan harus punya visi yang sama gitu. Ketika kita punya visi yang sama, jadi dalam perjalanannya ada pasti banyak
cobaan atau mungkin masalah-masalah yang dihadapi, pastinya kita harus punya kesepakatan gitu bagaimana cara penyelesaiannya gitu. Kalau ribut-ribut kecil mah pasti ada tiap hari, tapi dengan ribut seperti itu mungkin itu yang menjadi apa ya, Lebih memahami. ya kita bisa lebih memahami lagi. Mungkin dulu suka kesel kalau misalkan pasangan kita naruh barang sembarangan gitu, udah sering dibilangin, tapi kalau kesini sininya kita udah lebih, ya udah berarti udah susah dibilangin. Kalau udah sering dibilangin masih seperti itu, ya udah kitanya yang memahami dia gitu. Kalau ya udah kalau ditaruh sembarangan kita yang rapihin, ya seperti itu. Emang capek, tapi kan ya udah itu di situ pahalanya, karena kan niat kita menikah itu kan untuk ibadah. Jadi segala hal yang kita lakukan dalam pernikahan itu ya insya Allah kalau kita ikhlas akan bernilai ibadah. Seperti itu. Oke, baik Bu. Terima kasih ya Bu Ya. penjelasan tentang pernikahannya. Semoga kita ke depan lebih memahami lagi. Sebelum menikah kita harus mempelajari ilmu agama terlebih dahulu. Terima kasih ya Bu Ratna sudah menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Semoga ke depannya kita lebih bisa memahami ilmu agama lagi tentang pernikahan. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.